Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1476 sampai bab 1480. Kemunculan iblis utara mengubah warna dunia. Biarkan dunia ini hancur. Inilah yang dirasakan semua orang jauh di lubuk hati. Dia seperti dewa yang bertugas membunuh. Penampilannya membuat orang merasa tidak berarti seperti semut. Termasuk Chen Wudao, dewa perang yang telah mengalami ratusan pertempuran. Di depan markas Tianshan, sesosok tubuh hitam berjalan perlahan. Di belakangnya ada kerumunan orang yang gelap. Setan utara akan datang. Boom! Ketika dia melihat sosok kesepian itu, kepala Chen Wudao hampir meledak. Dia sebenarnya muncul di utara, bukan ibu kotanya. Prediksi semua orang salah, iblis utara tidak menyerang ibu kota secara langsung. Ini sudah berakhir, semuanya sudah berakhir sekarang. Sebagai anggota keluarga yang kuat, Chen Wudao tahu lebih baik dari siapapun betapa menakutkannya iblis utara. Tapi mereka yang berada di belakang Qixia dan Po Jun tidak takut. Bos, kami akan melakukan yang terbaik untuk mempertahankan pangkalan Tianshan. Saat itu kami pasti akan terkenal di Daxia dan dunia, ya. Betapa bergengsinya jika kita mempertahankan pangkalan Tianshan di tangan iblis utara. The Seven Kills dan 3 lainnya masih bermimpi, dengan. Tapi Chen Wudao tampak murung, masih ingin bertahan. Apakah sekarang ini soal bertahan? Sekarang tentara Shuro memiliki beberapa masalah dalam membuatnya kembali hidup. Tapi tentara Shuro tidak bisa mundur, dia juga tidak bisa mundur. Di mana tentara Shuro? Teriak Chen Wudao. Di sini, tentara Shuro berteriak serempak. Aku akan mempertahankan tempat ini sampai mati. Chen Wudao mengangkat tangannya dan berteriak. Kami menempati dataran tinggi dan medan. Tidak mudah untuk menembus garis pertahanan. Kata Chen Wudao dengan tatapan tajam di bibirnya. Detik berikutnya, terdengar seruan seru dari kerumunan. Di mana orangnya? Orangnya hilang. Semua orang melihat ke depan. Bei Mo yang datang entah dari mana, menghilang. Hilang di hadapan ribuan orang, tidak bagus. Seru Chen Wudao, saat berikutnya, dia merasa seperti sedang diincar ular berbisa. Kulit kepala saya mati rasa dan saya berkeringat dingin. Iblis utara muncul di antara mereka. Semburan jeritan keluar, berbalik, saya melihat tentara Shuro menderita banyak korban. Setan utara dengan mudah menerobos garis pertahanan sendirian. Pasukan Bei Mo menyerbu seperti banjir. Tangkap dia, kesempatan bagus untuk membuat namamu terkenal. Membunuh 3 orang 7 kali bagaikan seekor harimau yang muncul dari kandang. Bang, 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 mereka bertiga baru saja terbang keluar. Dia bahkan tidak bisa menangkap satu pun gerakan Bei Mo. Mata Chen Wudao memancarkan cahaya dingin, kita tidak boleh mundur, kita akan bertahan di sini sampai mati. Bocah bodoh. Bisakah kamu bertahan? Bei Mo muncul di depan Chen Wudao dan memukul dengan pukulan. Chen Wudao memuntahkan darah dan terbang keluar. Dewa Perang Kunlun, tidak lebih dari itu, Chen Wudao, yang terbaring di tanah, berdiri lagi. Ayo, lanjutkan, meskipun dia tidak sebaik dia. Tetapi bahkan jika dia mati, dia akan mati dalam perjalanan untuk menyerang. Jangan bodoh. Cepat mundur. Pada saat ini, Fan Shengnan tiba-tiba datang ke lapangan bersama seseorang dan memaksa Chen Wudao mundur. Tidak, aku, Chen Wudao, belum pernah dikalahkan sebelumnya, akulah Dewa Perang Kunlun. Chen Wudao tampak keras kepala. Belum lagi kamu tidak layak menjadi Dewa Perang Kunlun. Tapi bagaimana kita harus menghadapi iblis utara? Aku telah menerima perintah dari penjaga naga api untuk mundur. Jangan berkorban tanpa rasa takut. Fan teriak Shengnan, hei, mundur, Chen Wudao memerintahkan untuk mundur. Segera, iblis utara menduduki markas Tianshan.
beberapa pangkalan di sekitarnya semuanya hilang. Wilayah utara runtuh, iblis utara berdiri di titik tertinggi. Melihat ke kejauhan, dia tertawa dan berkata, "Daxia, bisakah kamu menghentikanku?" Tuan Beimo perkasa, semua orang berteriak serempak. Orang-orang ini sangat bersemangat sekarang. Mengikuti iblis utara, kamu benar-benar bisa menyiksa Daxia seperti ini. Setelah iblis utara muncul di utara, ia membunuh semua orang. Menghancurkan garis pertahanan dan pangkalan satu demi satu. Seluruh wilayah utara ditakuti oleh iblis utara. Semua orang mundur, ini pertama kalinya aku melihat Daxia mundur. Iblis utara sangat kuat, ia membuat seluruh wilayah utara mundur. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Apa yang bisa Daxia lakukan untuk menghentikannya? Untungnya, Beihai terpaksa mundur, para iblis berdiri di sisi berlawanan dari Daxia. Jika tidak, jika iblis utara memihak Daxia, itu pasti akan menjadi bencana bagi yang lain. Setelah iblis utara mengambil tindakan, di luar negeri benar-benar mendidih. Ini pertama kalinya semua orang melihat Daxia dipukuli seperti ini. Jika aku mengetahuinya, aku akan membiarkan iblis utara dibebaskan dari penjara lebih awal untuk membunuh raja berdampingan Yizi. Sehingga kita tidak perlu mengorbankan begitu banyak orang. Iblis utara adalah musuh bebuyutan Daxia. Efeknya luar biasa, ini jauh melebihi ekspektasi para Avengers. Naga hitam tertawa terbahak-bahak hingga matanya menyipit. Awalnya, aku berencana untuk melarikan diri dari Daxia segera setelah iblis utara mengambil tindakan. Sekarang sepertinya tidak perlu. Kita punya banyak waktu untuk pergi. Sekarang kita bisa menonton pertunjukannya saja, kata Heilong sambil tersenyum. Dark Phoenix mengangguk, ya, mereka tidak punya waktu untuk mengurus kita sekarang. Kita bisa pergi kapanpun kita mau. Ketua, menurutmu apa hasil akhirnya? Beimo tidak terkalahkan sekarang, dia 3 kali lebih kuat dari sebelumnya, dan dia memiliki begitu banyak prajurit elit dan jenderal di bawah komandonya, tanya Macan Hitam. Naga Hitam berpikir sejenak dan berkata, situasi terakhir adalah Daxia harus bernegosiasi dengan Iblis Utara, membuat konsesi besar, dan menawarkan syarat untuk memberi jalan kepada Iblis Utara. Aku tidak bisa memikirkan hal lain selain ini. Memang benar, dengan kekuatan dan momentum Iblis Utara saat ini, ia benar-benar tidak dapat dihentikan. Daxia tidak ada hubungannya, hanya ada perundingan damai. Bukankah itu mungkin? Daxia tidak akan pernah bernegosiasi untuk perdamaian, bahkan jika mereka mati sambil berdiri, mereka tidak akan hidup dengan berlutut. Saya juga berpikir Daxia tidak akan pernah bernegosiasi untuk perdamaian. Black Phoenix dan yang lainnya mengungkapkan pemikiran mereka. Ya, itu benar. Orang-orang munafik di Daxia ini tidak akan menerima pembicaraan damai tidak peduli apa yang mereka katakan. Tapi apakah mereka punya cara untuk menghadapi Iblis Utara? Iblis Utara, pengorbanannya semakin besar dan besar. Aku tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Bukankah pada akhirnya kita akan melakukan pembicaraan damai dengan Iblis Utara? Itu benar. Setelah itu mendengar apa yang dikatakan Naga Hitam, semua orang menjadi sadar. Itu karena Iblis Utara terlalu kuat. Kami ingin membawa Daxia ke jalan buntu. Jika tidak ingin dihancurkan, Anda harus berinisiatif bernegosiasi. Untuk bertahan hidup, Anda harus membuang seluruh martabat dan reputasi Anda. Kalau begitu, Daxia sama saja dengan diinjak dan digosok ke tanah. Tapi situasinya membuat kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimanapun, Iblis Utara tidak terkalahkan. Sakit kepala, ini sangat memusingkan bagi Yan Longwei. Setan Utara tiba-tiba muncul di utara, sesuatu yang tidak mereka duga. Yang terpenting Beimo memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Menerobos garis pertahanan, nantinya diperkirakan 3 wilayah timur, barat, dan selatan akan mengalami kerugian besar. Bahkan ibu kota pun dalam bahaya. Apa yang harus kita lakukan? Iblis Utara terlalu kuat, tidak ada orang di sekitar kita yang bisa menghentikannya.
Bahkan jika raja berdiri berdampingan, aku tidak akan khawatir. Menurutku dia tidak akan khawatir berada di level yang sama dengan iblis utara. Iya, mereka tidak berada di level yang sama. Mari kita tinggalkan dia untuk yang terakhir, meskipun aku tidak yakin. Tapi pada saat ini, berita datang dari 4 orang lainnya dari 5 naga Daxia. Mereka punya solusinya. Ini adalah kabar baik bagi Yan Longwei dan Daxia. Pada saat ini, milik masa-masa gelap, ada berita. Mungkinkah 5 naga Daxia akan kembali? Apakah keempat Dong Yao akan kembali? Semua orang sangat bersemangat. Itu tidak benar, mereka berempat berada dalam kondisi fisik yang sama seperti sebelumnya, dan mereka tidak bisa keluar untuk bertarung. Lalu, murid mereka bisa keluar. Apakah murid mereka menakutkan? The-4 Iblis Timur dipanggil. Keempat murid mereka semuanya mereka adalah penerus sejati mereka adalah penerus yang telah mereka latih selama puluhan tahun. Dan dalam beberapa dekade terakhir, keempat senior Dong Yao telah mempelajari Beimo. Mereka telah mempelajari seni bela diri dan keterampilan bertarungnya sangat teliti. Untuk alasan ini, mereka berempat menciptakan teknik serangan gabungan khusus untuk Iblis Utara. Sekarang keempat murid mereka telah menyempurnakan teknik serangan gabungan untuk Iblis Utara ini hingga ke titik kemahiran. 4 senior berkata bahwa Iblis Utara ketika Iblis bertemu dengan keempat murid mereka, dia pasti akan dikalahkan. Dengar ini, para pengawal Yanlong bersorak. Bagus sekali, bagus sekali. Ternyata keempat senior Dong Yao punya rencana untuk mengembangkan 5 naga besar Xia yang baru untuk Xia besar. Sungguh mengagumkan, sungguh menakjubkan. Sebenarnya ada tim khusus teknik serangan gabungan melawan Iblis Utara, luar biasa. Semua orang sudah bisa mencium aroma kemenangan. Dengan kata lain, kemenangan sudah di depan mata. Sebelum malam ini, murid dari 4 senior akan tiba pergi dan serang Iblis Utara. Untuk meningkatkan tingkat kemenangan, Yan Longwei memutuskan untuk membentuk regu kematian. Bentuk regu kematian dengan semua master yang bisa dikumpulkan dan menempatkan mereka semua di medan perang. Terutama kekuatan besar yang tersembunyi harus mengirim orang untuk bergabung dengan regu kematian. Saya percaya bahwa murid dari 5 naga Great Xia dan regu kematian pasti dapat mengalahkan Iblis Utara. Yan Longwei telah merumuskan rencana strategi. Bagaimana dengan Ye Junlin? Bukankah dia akan lebih percaya diri jika bergabung? Seseorang bertanya. Ye Junlin bertanggung jawab untuk membasmi Avengers. Dia tidak perlu berurusan dengan Iblis Utara. Untuk saat ini, 4 murid dari 5 naga Daxia ditambah regu kematian sudah cukup. Yan Longwei awalnya berencana membiarkan Ye Junlin memimpin tim melawan Iblis Utara di saat-saat terakhir sihir. Ini adalah pilihan terakhir. Tanpa diduga, Daxia Wulong telah menyiapkan rencana cadangan, dan 4 peserta magang muncul. Maka Ye Junlin tidak diperlukan lagi. Memang begitu. Karena menurut semua orang, keempat murid itu lebih kuat dari Ye Junlin. Dia juga lebih percaya diri dalam menghadapi Iblis Utara. Lagi pula, ada teknik serangan gabungan dari 5 naga Daxia. Jadi Ye Junlin tidak dibutuhkan. Dia hanya perlu menjaga para Avengers. Itu benar, teknik serangan gabungan yang dipelajari oleh 5 naga besar Xia dan Iblis Timur secara khusus ditujukan pada Iblis Utara. Adalah mungkin untuk mengalahkan Iblis Utara, tapi itu hanyalah Iblis Utara saat itu. 5 naga besar Xia dan 4 Iblis Timur tidak akan pernah membayangkan bahwa Iblis Utara saat ini 3 kali lebih kuat dari sebelumnya. Teknik serangan gabungan mereka hanya bisa mengalahkan Iblis Utara saat itu, tapi tidak bisa mengalahkan Iblis Utara yang 3 kali lebih kuat. Ini adalah sesuatu yang tidak terpikirkan oleh siapapun. Saat kamu mempelajari Beimo, dia membuat kemajuan yang luar biasa. Saat Ye Junlin menerima perintah ini, dia tercengang. Dia sibuk dengan masalah ini, dan dia mengarahkan hampir semuanya. Itu mencapai puncaknya, dia siap bertarung. Akibatnya ia berhalangan hadir. Dia dikirim untuk menangani Avengers.
Hanya karena keempat murid Daxia Five Dragons muncul, dia tidak lagi dibutuhkan. Tinggalkan dia tidak yakin. Apa yang dapat Anda lakukan jika Anda tidak puas? Adalah tugas seorang prajurit untuk mematuhi perintah. Dia melakukan apa yang diperintahkan. Ye Junlin mengambil pesanannya. Ye Junlin tampak tak berdaya. Raja berdampingan, beritahu aku sesuatu yang tidak ingin kamu dengar. Murid dari 4 iblis timur dari 5 naga Gritsia telah keluar. Mereka tidak lebih lemah dari kamu sendiri, dan mereka berempat bersama-sama lebih kuat darimu. Mereka juga memiliki satu set yang dirancang khusus untuk menargetkan. B. Teknik serangan gabungan iblis. Jadi inilah alasan sebenarnya untuk mengirim mereka untuk menghadapi iblis utara. Kamu hanya perlu membasmi iblis itu, Avengers. Ye Junlin mengangguk, ya, saya mengerti. Ye Junlin selalu siap membantu Anda. Jika Anda membutuhkan saya untuk berurusan dengan iblis utara, saya akan berada di sana kapan saja, meskipun ada keluhan. Tapi di depan Daxia, dia tidak bisa memiliki emosi apapun. Selama itu demi kebaikan Daxia, Ye Junlin bisa melakukan apapun yang dia mau. Mungkin keempat murid dari 5 naga Daxia lebih cocok untuk menghadapi iblis utara daripada diriku. Kecuali istana rahasia Zentian, semua orang di sekitar Ye Junlin dipindahkan. Terutama semua orang di Brigade Kereta Api Kunlun telah dipindahkan ke perbatasan utara. Sisi lain, di markas rahasia di suatu tempat di ibu kota. Tiba-tiba datanglah beberapa kereta. 4 pria parubaya keluar dari mobil. Mereka adalah murid dari 4 iblis timur, binatang timur, biksu barat, jenderal selatan, Zongbing. Mereka berempat masing-masing memiliki nama panggilan. Semuanya berdasarkan nama yang diberikan oleh tuannya. Untuk menunjukkan rasa hormat kepada tuan mereka. Setelah beberapa dekade, kita akhirnya bisa keluar untuk mencari udara segar. Iya, terutama kamu, yang dikenal sebagai Dewa Perang Kecil. Jika kamu keluar secepatnya, Dewa Perang Kunlun akan menjadi milikmu. Betul, keluarlah secepatnya. Masih ada yang lain. Apa yang terjadi? Beberapa orang tertawa. Dia tampak sombong dan berbicara seolah-olah sayalah yang terbaik di dunia. Tapi mereka punya modal untuk sombong. Murid 5 naga Daxia. Aku menyambut kedatangan kalian berempat. Harapan Gritsia ada padamu. Iya. Selama kamu mengalahkan iblis utara, kamu akan menjadi kebanggaan Gritsia. Perbuatanmu akan diwariskan selama berabad-abad. Yan kata Longwei, kata pria itu. Jangan khawatir, guru dan yang lainnya takut iblis utara akan kembali suatu hari nanti. Jadi kami telah mengembangkan teknik serangan gabungan ini khusus untuknya. Kami telah mencapai tingkat latihan tertinggi. Tidak peduli apa yang dilakukan iblis utara, masih belum ada cara untuk melarikan diri. Mereka berempat terlihat sangat percaya diri. Mereka mempunyai kepastian ini. Jika tidak, 5 naga Daxia tidak akan mengirim mereka keluar. Bagus sekali, kamu adalah 4 naga dari Gritsia. Semua orang berkata dengan penuh semangat. Jangan tertipu oleh 4 naga dari Gritsia. Itu milik guru. Anda bisa menyebut kami 4 naga kecil dari Gritsia. Gelar ini diproklamirkan sendiri oleh mereka berempat. Ngomong-ngomong, kapan kita akan berangkat? Zongbing Xiaoshen bertanya. Jangan khawatir. Kami masih membentuk regu kematian, kami ingin memusnahkan iblis utara dan kaki tangannya sepenuhnya. Pasukan kematian masih dibentuk, diperkirakan akan berkumpul sebelum tengah hari besok, kita bisa berangkat saat itu. Beberapa orang mengangguk. Oke, kita memang membutuhkan umpan meriam, mereka berempat sangat percaya diri. Mengancam bahwa semua regu kematian adalah umpan meriam. Ngomong-ngomong, di mana Ye Junlin? Anak laki-laki ini adalah Dewa Perang Kunlun yang pertama. Konon dia jauh lebih kuat dari Chen Wudao. Tanya Zongbing Xiaoshen, karena dia adalah Zongjun, yaitu bibit terkuat yang dipilih oleh Dewa Militer Gritsia dari jutaan prajurit di Gritsia. Tapi dia menyembunyikannya selama beberapa dekade. Perhatian komparatif terhadap Dewa Perang Kunlun dan sejenisnya.
Dia bahkan ingin bertemu orang seperti Ye Junlin. Jika Ye Junlin tidak berpartisipasi dalam pertempuran melawan Iblis Utara, dia tidak memenuhi syarat. Itu benar, jika Dewa Tentara Kecil keluar lebih awal. Apa yang akan terjadi dengan Dewa Perang Kunlun dan Dewa Perang Shuro? Bahkan tidak layak membawa sepatu Dewa Tentara Kecil itu, kata 4 orang lainnya. Dewa Militer Kecil berkata dengan sedikit penyesalan. Saya masih ingin melihat lebih banyak. Guru sangat memuji dia. Dia berkata bahwa jika dia dibesarkan sejak usia muda, prestasinya tidak akan rendah. Kaulah yang menanganinya. Kunci menuju Iblis Utara, yang lain memuji. Baiklah, cepat dan kumpulkan regu kematian, ayo berangkat mencari Iblis Utara. Mereka berempat tidak sabar. Saat ini, terjadi keributan di seluruh Daxia mengenai pembentukan regu kematian. Kekuatan utama yang tersembunyi sangat bermasalah. Apa yang dimaksud dengan pasukan bunuh diri? Semua anak mengetahuinya. Itu benar-benar jalan keluar yang sempit. Oleh karena itu, hanya sedikit orang yang berinisiatif menjadi pasukan bunuh diri. Apalagi kali ini, regu bunuh diri memilih semua orang super kuat dari kekuatan besar. Kematian merupakan pukulan berat bagi keluarga. Tidak ada seorang pun yang rela menanggung kerugian sebesar itu. Tapi ini perintah dari Yan Longwei, dan semua orang harus mematuhinya. Kekuatan utama yang tersembunyi setara dengan memotong daging dari tubuh. 4 katup gerbang tidak terkecuali. Mereka juga harus memilih 100 orang untuk bergabung dengan regu kematian, yang semuanya harus berada di level master. Setiap katup membutuhkan 25 orang. Setelah persiapan, klan Shishu telah memilih 20 orang untuk berpartisipasi. Karena semua orang tahu bahwa jika regu kematian mati, tidak akan ada cara untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, master yang dipilih adalah yang terburuk, atau yang tidak memiliki potensi. Usahakan untuk tidak memilih-milih apa yang menjadi harapan keluarga di masa depan. Tapi 20 Grandmaster sudah menjadi batasnya. 5 sisanya sulit untuk dipilih, akhirnya memutuskan untuk menarik undian untuk memilih orangnya. Biarkan semua master lainnya menarik undian, dan siapapun yang ditarik akan pergi. Pada hari ini, terjadi keributan di dalam klan Shishu. Jangan pilih anakku, dia adalah master di usia muda, dia adalah harapan masa depan, ternyata. Putra Tang Wanseng, anggota penting klan Shishu, memenangkan lotre. Untuk dipilih untuk bergabung dengan Suicide Squad. Tang Wanseng memiliki otoritas yang sangat tinggi dan merupakan saudara ke-8 Kaisar Tang. Putranya bahkan lebih jenius, peringkat 3 teratas di antara generasi muda klan Shishu. Tentu saja, dia tidak tega membiarkan putranya pergi. Tapi ketika saya mendapat lotre, tidak ada yang bisa saya lakukan. Tuan Tang Wanseng, apakah Anda ingin mencegah putra Anda bergabung dengan regu kematian? Wu Mulan dan yang lainnya mendekat ke depan dan bertanya, apakah kamu punya ide? Mata Tang Wanseng berbinar. Kami punya solusinya, kata Wu Mulan. Tang Wanseng merasa cemas. Cepat bicaralah dengan cepat. Jika kamu benar-benar punya cara, aku, Tang Wanseng, berhutang budi padamu. Jika ada yang harus kamu lakukan, datanglah padaku sesegera mungkin, dan aku akan melindungimu selama sisa hidupmu. Hidup. Tang Wanseng berkata dengan penuh semangat. Wu Mulan dan yang lainnya saling berpandangan. Matanya berbinar tajam, inilah yang mereka tunggu-tunggu. Meskipun mereka adalah anggota klan Shishu dan dapat mengandalkan wanita tua itu, status mereka masih terlalu rendah. Jika Tang Wanseng melindungi mereka, status mereka pasti akan meroket. Iya, biarkan seseorang mati mewakilimu. Li Tianhao tersenyum. Aturan yang ditetapkan oleh kakak laki-laki tertua sendiri tidak bisa digantikan oleh orang lain. Siapapun yang ditarik akan menjadi orangnya. Kata Tang Wanseng. Wu Mulan dan yang lainnya tertawa. Jika itu orang lain, saya pasti tidak akan melepaskannya, tapi orang yang akan kita sebutkan ini pasti bisa melakukannya. Siapa itu? Katakan padaku secepatnya, Ye Junlin. Pertama,
Dia cukup kuat, Grandmaster orang yang sangat kuat. Kedua, orang seperti ini harus ikut serta dalam kematian seperti ini. Mendengar nama ini, Tang Wanseng mengangguk dengan keras. Bersambung.